ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Sayang kan sama Mama? Nadine mau kan nurutin semua keinginan Mama? Iya, Ma. Tapi Nadine bingung. Kenapa sih Mama harus berantem sama Tante Fitri dan Om Farel? Kamu tuh bikin aku panik tau nggak? Jadi kamu masih takut sama suami kamu dengan perselingkuhan kita ini? Iyalah. Emang kamu nggak takut ketahuan istri kamu? Kamu tahu nggak, besok itu Papi kan keluar dari rumah sakit. Kamu kesini ya, soalnya Mami minta tolong kamu. Ya ngurus administrasi dan lain-lain lah, Fit. Bisa, Mi. Alhamdulillah, Fitri juga ikut seneng. Hai Mos. Kamu kenapa sih? Ini aku beneran, asli kok. Tuh, kaki aku di lantai. Kamu bukannya baru ke Jakarta besok lusa, Al? Aku gak mau kehilangan papi, Pi. Jadi papi jangan pikirin apa-apa lagi ya, Pi ya. Jangan sakit-sakit lagi ya, Pi. Maafin aku ya, Pi. Mas Norman, minta tolong ya, urusin dulu anak-anak di situ. Atur supaya mereka nanti bisa menyambut begitu Pak Utama sampai di rumah. Anak-anak, woi udah makan ya? Celamitan ah. Sini dengerin Om dulu. Nah, Om mau ngajarin kamu sesuatu. Nih, dengerin Om baik-baik. Sebentar lagi kan Eyang Hutama akan pulang dari rumah sakit. Nah, Om Norman pingin kalian mengucapkan salam seperti ini ya. Selamat pagi Eyang Hutama. Bisa kan? Nah, oke. 1, 2, 3. Selamat pagi, Eyang Utama. Bagus, tapi kurang kompak dan kurang kenceng. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, Eyang Utama. Good, agut. Pada makan lagi deh. Ya Allah, mudah-mudahan kejutanku ini membahagiakan Papi. Mudah-mudahan kalau dia kaget, dia nggak kena serangan jantung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Eyang Utama. Alhamdulillah, Papi akhirnya bisa tersenyum lagi.
Apa arti semua ini? Apa yang kamu lakukan untuk Papi? Aku pengen ngeliat papi tersenyum lagi. Maafin saya ya, Pi. Saya nggak nengokin Papi di rumah sakit. Mudah-mudahan Papi lebih kuat dan lebih sehat lagi ya, Pi. Makasih ya. Kapan kamu datang? Kemarin sore, Pi. Bisa, sini sayang. Aduh, lucunya. Apa kabar sih kamu? Mama tuh kangen banget sama kamu. Nanti kapan-kapan Vinsa nginep sama Mami ya. Mama kamu boleh kan? Ya enggak lah, Mi. Vinsa kan cucu Mami juga. Istriku memang hebat. Mampu menyatukan keluarga aku seperti ini. Fit, terima kasih atas semua usaha kamu ya. Papi bisa lihat kan? Banyak banget cucu papi di sini. Makasih ya sayang ya. Ya kamu sudah bisa membuat kita semua bahagia. Ya jujur aja ya Fit ya. Selama ini anak Mami aja tidak pernah membuat acara sebesar ini Fit. Papi akan selalu berdoa untuk kamu. Papi nggak akan pernah berhenti minta sama Allah. Semoga satu saat nanti kamu akan menjadi ibu. Ibu yang melahirkan anak dari rahimnya sendiri. Dan Papi nggak akan pernah berhenti berharap. Insya Allah, suatu saat nanti ada mujizat untuk anak sebaik kamu. Makasih ya Pi doanya. Biasanya kalau orang memberi, itu pasti mengharapkan sesuatu. Tapi kamu beda, Fit. Kamu orangnya, kalau misalnya memberi sesuatu, kamu tidak mengharapkan apapun. Kamu ikhlas dan tanpa pamrih. Dan saya salut sekali akan hal itu. Atas nama cinta. Makasih ya sayang. Ini Man, ini buat kamu nih. Saya tadi sempat kaget lihat kamu botak. Ini Man. Nggak usah lah Pak Utama. Makasih banyak. Kamu tuh aneh deh, Norman. Kemarin ya kamu dikasih duit ya sama Maya, sama Bram, kamu nggak nolak. Sekarang dikasih ya sama Pak Utama, kamu tolak. Gimana sih? Bukan begitu, Oma. Lagian kan Pak Utama baru sembuh dari sakit, baru juga pulang. Masa udah ngasih duit ke saya? Bukannya lebih baik uangnya itu dikasih anak-anak panti asuhan yang tadi? Aduh, kamu tuh udah baik, ganteng lagi. Oma bisa aja. Kalau saya ganteng sih emang dari lahir, Oma. Tapi bukan begitu. Saya cuma nyontoh Fitri. Kok saya sih Mas? Biasanya kalau orang memberi, itu pasti mengharapkan sesuatu. Tapi kamu beda, Fit. Kamu orangnya, kalau misalnya memberi sesuatu, kamu tidak mengharapkan apapun. Kamu ikhlas dan tanpa pamrih. Dan saya salut sekali akan hal itu. Makasih Mas. Tapi Mas Norman terima aja. Nanti uangnya Mas Norman kasih ke fakir miskin. Ini Man. Ya udah deh. Makasih ya Pak. Semoga dengan keikhlasan kamu Fit, kamu bisa diberikan momongan lagi ya. Amin. Fit, Mami sama Papi terima kasih ya sama kamu. Kamu sudah membuat keluarga ini jadi bahagia banget. Sebelum menikah, cintaku emang hanya untuk Farel. Tapi setelah menikah, cintaku bukan hanya untuk Farel, tapi untuk keluarga ini,
untuk Mami, Papi, dan semua orang di rumah ini. Fit, kamu memang menantu yang baik. Pi, Mi, boleh nggak? Aku minta 2 hal sama Papi dan Mami. Apa yang kamu inginkan, Fit? Bilang aja. Sebelumnya aku mau minta maaf sama Papi dan Mami. Tapi tolong, aku mohon maafin Farel. Ini semua memang hak Papi dan Mami untuk memaafkan Farel atau tidak. Tapi ini semua bukan salah Farel atau Miska. Ini salah situasi. Memang terkadang ada banyak situasi dalam hidup kita yang membuat kita nggak tahu harus berlaku apa, harus membuat apa. Aku pengen ketika Farel terjatuh, Papi dan Mami, Mama membantu dia supaya dia bisa bangkit kembali. Sebentar ya. Mi, aku udah ngeliat Farel memohon berdoa untuk minta maaf sama Papi dan Mami. Jadi aku mohon ya, tolong. Kalau Mami dan Papi pengen ngeliat aku bahagia, maafin Farel. Papi sudah memaafkan kamu, nak. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kami berdua menantu sehebat kamu, Fit. Dan kamu, Rel, kamu jangan sekali-sekali ya menghancurkan hati Fitri. Kamu harus janji sama Mami dan Papi. Iya, Mi. Aku janji aku akan menjaga hatinya Fitri. Hari ini aku bisa dimaafkan Papi sama Mami karena istriku yang hebat ini. Fit, maafin aku ya sayang ya. Gak ada yang bisa menggantikan cinta kamu, sayang. Bagiku cinta Fitri adalah yang terbesar yang ada di dunia ini. Fit, apa permintaanmu yang kedua? Besok ya, Pi. Besok sekalian aku mau ngadain selamatan. Karena Papi udah sembuh lagi kayak dulu. Boleh kan, Mi? Ya pasti boleh ya. Boleh, Fit. Ada apa, Fit? Besok di rumah ini ada acara syukuran. Kamu sama Nadine datang ke sini ya. Tapi Tolong turuti permintaan aku. Karena besok aku akan bilang sama semua keluarga tentang rencana aku. Jadi kamu harus datang ya. Iya. Iya, aku datang. Ya Allah, aku mengorbankan kebahagiaan aku demi kebahagiaan keluarga aku. Maafkan aku ya Allah, jika menurutmu ini salah. Gimana kabar kamu, Al? Kamu lancar-lancar aja kan? Sewaktu di cabang Surabaya. Apalagi nih Fitri? Apalagi yang kamu korbankan untuk keluarga ini? Kenapa sih, Fit? Kamu terus-terusan menyakiti diri kamu sendiri. Tadi kamu ngomong apa aja sama Miska? Fit. Jawab, Fit. Kamu punya rencana apa? Ayo dong, Fit. Kamu jawab. Jangan ada rahasia kayak gini.
Hubungan pertemanan kita kan udah kayak kakak adik. Lagian kita kan sama-sama menantu di keluarga ini. Aku janji, Fit. Aku akan jaga rahasia ini. Tapi tolong, kamu bilang. Rencana apa lagi? Aku akan ceritain semua sama kamu, tapi nggak di sini. Nanti aja di rumah Miska ya. Fit, Al, kok kalian ngobrolnya di sini? Terus kayaknya serius banget sih. Ada apa? Enggak, Mi. Aku lagi nanya-nanya aja sama Aldo. Kan udah lama nggak ketemu. Dia nggak ada kabar selama dia dipindahin ke cabang Surabaya. Fit, memangnya untuk besok syukuran itu kamu mengundang siapa aja sih? Keluarga deket aja. Aku nggak mau ada orang lain besok di sini. Gak apa-apa kan, Mi? Kok gitu sih, Fit? Bukannya kalau ngundang banyak orang makin bagus. Jadi makin banyak orang mendoakan kita. Betul nggak? Tapi, Mi, aku cuma pengen ngundang keluarga aku sama keluarga Aldo aja. Boleh kan? Ya udah deh. Kalau memang maunya kamu gitu, Mami nurut aja ya. Hal, aku pengen ceritain semuanya sama kamu. Kita ketemu di rumah Miska sekarang ya. Tapi kenapa sih kamu mau mengurus anak dari perselingkuhan suami kamu? Karena aku bukan hanya mencintai Farel, tapi aku mencintai keluarganya. Dan anak itu sama sekali nggak berdosa. Dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Wah, tidur Pin Bajai. Bang. Lebak bulus, Bang. Apa? Tuyul! Aduh. Jangan sembarangan ya. Sama tuyul aja sering ngatain. Maafin, Bang. Maafin anak-anak saya. Maaf. Makanya diajarin anak-anak. Kalau misal mau ngatain orang, lihat dulu dong. Tuyulan mana? Nih sama situ. Udah deh, Bang. Sekarang anterin kita ya ke Lebak Bulus. Oke? Ih, abang bajainya gede ambek. Biarin. Mau apa lo? Ngapain gua nganterin anak tuyul? Ntar gue sangka penyelundup tuyul lagi. Kalau mau tuh, sama yang mukanya kayak bemo. Sono ke? Ya udah deh. Yuk, sono aja noh. Monggo, silakan. Mau kemana? Udah, nggak baca sendiri, masuk. Teacher, nyari cewek seksi. Mana ada naik bajai, sampai kakak-kakak juga nggak bakalan dapat. Kamu mau kemana, sayang? Mau ke rumah Miska, Rel. Ngapain, Fit? Besok kan ada acara syukuran di rumah kita yang mengundang dia lah. Kamu gak usah nanya lagi sama aku ya. Kenapa aku mau ngundang Miska? Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa harus undang Miska? Dasar bemo belagu lo. Kata siapa cewek seksi nggak mau naik bajai? Nggak semua cewek seksi itu punya duit buat naik taksi. Lihat aja ntar. Gua kata juga apa? Ada cewek seksi kalau rezeki emang nggak kemana. Nenek gerondong. Jangan asal aja lo ya. Udah buruan anterin nenek ke Jalan Jenderal Sudirman. Hah? Jalan Sudirman? Ini nenek gila kali ya, nggak tahu aturan. Udah tahu aja kagak boleh lewat Jalan Sudirman. Wah, kerjaan aja apa ya? Ayo dong, kok malah bengong sih? Ya udah boleh. 2 juta ya? 2 juta? Emang lo katanya naik pesawat? Botak, enak aja kalau ngomong. Dulu nenek ke sono bayar cuma 5.000. 5.000? Kapan? Zaman nenek masih muda. Masih sweet 17. Zaman lu muda, zaman penjajahan Belanda dong.
Udah gigi kayak yang gawang. Sangka gue doang sarap. Tuh nenek sarap juga. Waktu aku kembali di Wonogiri, Farel membuat pengakuan. Dia sangat frustasi. Karena dia mengira aku ada hubungan sama lelaki lain. Dan dia pulang ke rumah ini. Dia juga mengira Miska itu adalah aku. Dan kamu tahu, Al, akhirnya Farel tidur sama Miska. Gila, ini benar-benar gila, Fit. Dia tega memperlakukan kamu seperti itu. Dia telah menodai cinta tulus kamu, Fit. Al, kamu mau kemana? Aku mau ngomong sama Farel. Aku nggak mau dia memperlakukan kamu kayak begini, Fit. Gak ada gunanya. Kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa untuk mengembalikan keadaan. Kalau dengan kamu memprotes Miska dan Farel, itu bisa mengembalikan anak di rahim aku. Aku akan mengizinkan kamu. Tapi ini enggak. Mendingan sekarang kita cari jalan keluar yang baik untuk masalah ini. Terus, jalan keluar apa yang kamu inginkan sekarang? Aku pasti bantu kamu, Fit. Kamu tahu kan, aku keguguran. Dan aku divonis dokter cuman mukjizat yang bisa bikin aku hamil kembali. Seakan-akan aku udah menghapus harapan Pak Utama dan Buli untuk mempunyai cucu. Dan saat keadaan seperti itu, aku mau tahu kalau Miska hamil anaknya Farel. Terus, Fit? Solusinya udah depan mata kita, Al. Ngapain kita menutup mata? Keluarga Pak Utama sangat menginginkan keturunan dari Farel. Dan mereka akan mendapatkan itu dari Miska. Ini semua pasti ada hikmahnya. Dan aku pengen merawat anak itu bersama Farel. Al, aku mohon ya, jangan mengacaukan rencana aku. Ini saatnya aku mengembalikan kebahagiaan ke keluarga Pak Utama. Sebagai kakak adik, kamu janji sama aku ya. Kamu gak akan ngomong soal ini sama siapapun juga. Kamu jaga rahasia ini ya, Al. Janji ya. Sekarang aku baru ngerti, Fit. Kenapa seorang anak lahir dari rahim seorang ibu. Karena ternyata nggak ada yang sanggup menyamai kekuatan dan kebesaran hati seorang wanita, Fit. Aku mau nanya sama kamu. Kamu masih mencintai Farel? Sangat, Al. Sampai kapanpun, aku sangat mencintai dia. Cinta itu biasanya egois, Fit. Tapi kenapa sih kamu mau mengurus anak dari perselingkuhan suami kamu? Karena aku bukan hanya mencintai Farel, tapi aku mencintai keluarganya. Dan anak itu sama sekali nggak berdosa. Dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Teacher, teacher. Bemo. Ganggu gua aja lo. Jadi rugi deh tuh gue. Rugi? Rugi apaan? Saya ngerugi apanya? Lo nggak tahu ya? Gue baru dapat duit 5 miliar. 5 miliar? Duit sebanyak itu buat apaan, teacher? Gampang dong nih. Yang 2 miliar gue bikinin rumah. Yang 2 miliar gue beliin mobil sport. Nah, yang 1 miliar gue kasih nyokap sama bokap. Oh, yang buat kawin sama yang ditabung, sayang dong, teacher. Lu mau duitnya hitung-hitungan lu. Kalau misalnya kurang gampang, tinggal ngayal lagi aja. Iya. Tinggal ngayal doang, apa susahnya ya? Iya kan? Bodoh sih lo. Pokoknya ya, Fit ya. Mami tidak mau perempuan itu datang di acara syukuran besok. Titik. Kalau dia dianggap busuk, dan dia nggak boleh datang ke sini, sama aja
Farel juga bagian dari kebusukan itu. Apa, Rel? Fitri ke rumah Miska? Loh, maksudnya Fitri itu dia mau ngundang Miska untuk acara syukuran besok? Iya, Mi. Aku udah cegah tapi nggak bisa, Mi. Fitri nekat. Oke, kalau gitu besok di-cancel aja. Mami nggak mau kok lihat perempuan itu. Enak aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, coba kamu dengar Mami, Fit. Kamu itu ya, Fit ya. Kamu mau ngundang siapa aja, Mami itu pasti setuju, Fit. Asal jangan perempuan busuk itu. Kamu kan tahu, Fit. Perempuan itu sudah mengacaukan kalian berdua. Dan sudah membuat papi itu operasi bypass. Pokoknya ya, Fit ya. Mami tidak mau perempuan itu datang di acara syukuran besok. Titik. Mi, Mami jangan marah dong. Jadi tolong Mi, biarkan dia besok kesini ya. Kalau dia dianggap busuk dan dia nggak boleh datang ke sini, sama aja. Farel juga bagian dari kebusukan itu. Dan besok Farel nggak boleh datang ke sini. Jadi tolong ya Mi. Kalau besok Miska datang ke sini, aku mohon jangan diusir. Ya Allah, betapa luasnya hati istriku. Dia seakan gak punya batas toleransi. Semua bisa diterima dengan ikhlas dan sabar. Dan buatku, tanpa Miska, syukuran besok nggak akan ada artinya. Kehadiran Miska akan memenuhi semua harapan keluarga ini. Al, kapan ya aku dipindahin ke Surabaya? Aku udah bener-bener nggak sabar deh, Al. Katanya di sana ada bebek goreng yang enak banget ya? Ya Allah, kenapa sih Fitri harus mengalami ini semua? Dari dulu, setiap kali dapat sedikit kebahagiaan, pasti dapat cobaan lagi. Aldo, kamu mikirin apa sih? Maaf, Mus. Tadi kamu nanya apa? Enggak, lupain aja. Ya ampun, Mos. Maafin aku ya. Kamu jangan marah sama aku, Mos. Marah? Ya enggak lah, Al. Masa kayak gitu aja aku mesti marah sih? Lagian aku juga tahu kamu pasti lagi mikirin Finza kan? Iya, Mos. Aku kasihan banget sama dia. Gimana kalau nanti dia besarnya tanpa seorang ibu? Ya, tapi aku sadar sih, Mos. Perempuan mana sih yang mau sama aku? Mana ada sih yang mau jadi ibunya Finza? Mos, kamu kenapa? Kok kamu malah diem? Enggak, Al. Besok kan hari Minggu. Kamu sama Finza mau pergi kemana? Besok pagi-pagi aku mau jalan-jalan sama Finza. Kamu mau ikut? Boleh. Mas, kok jam segini baru kesini sih? Aku kan sudah bilang, Lus. Mertua aku tuh baru pulang dari rumah sakit. Di rumah ada acara. Masa aku pergi-pergi sih? Kalau gitu sebagai gantinya, malam ini Mas harus nginep di sini. Ya, ini kan malam minggu, Mas. Masa setiap malam minggu aku sendirian? Sebel deh. Nggak mungkin, Lus. Kalau aku nggak ada di rumah malam minggu, aku bisa ditendang sama keluarganya Maya. Terus aku mesti alasan apa sama mereka? Meeting. Masa meeting malam minggu? Kalau gitu, sebagai gantinya, Mas harus beliin aku tiket. Kamu mau kemana? Aku mau ke Singapura, Mas, weekend depan. Sama siapa, Lus? Ya sama Mas lah, Mas siapa lagi coba? Kamu nih ada-ada aja. Ya udah, kalau Mas nggak bisa, aku sendirian aja. Aku biasa Mas belanja di Singapura sendirian. Mas, ayo dong. Tiket ke Singapura kan murah, Mas. Tiketnya sih nggak mahal.
Tapi kan ada biaya fiskal, hotel, belum lagi buat kamu belanja. Udahlah belanja di sini aja. Di sini juga mallnya bagus-bagus kok. Barangnya juga branded semua. Ngapain jauh-jauh? Ya udah. Nanti aku transfer ya. Tapi aku nggak bisa ikut. Makasih ya sayang. Gimana Mai mobilnya? Lumayan kan? Biarpun second, yang penting kita bisa pergi sama-sama terus. Iya, bagus kok ini. Yang penting kan sekarang kamu tuh punya mobil. Nah, mumpung masih baru, gimana kalau kita jalan-jalan ke puncak? Ngaco kamu, Ki. Ya nggak mungkin lah. Aku tuh kan punya keluarga. Habis gimana lagi, Mai? Masa kita ketemu cuma sebentar terus sih? Aku lagi senang banget nih, Mai. Ayo dong kita ke puncak yuk. Ayo. Tadi tuh kan ada acara di rumahku. Masa papi aku baru pulang dari rumah sakit akunya keluyuran? Kan nggak enak, Ki. Ya udah, aku maklum deh. Kalau gitu, sekarang aku antar ke rumah kamu yuk. Oh, iya. Tapi aku turunnya di ini aja deket rumah. Satu kita deket rumah aja aku turun, ntar aku naik taksi, ya? Kita lucu ya. Pacaran kayak anak SMA, backstreet terus. Ya udahlah kita bawa nyantai aja, ya? Ya Allah, jagalah calon bayi keturunannya Farel. Semoga kehadirannya nanti bisa membuat keluarga ini kembali bahagia. Ya Allah, apapun keputusan Engkau, kabulkanlah permintaan Fitri istriku tercinta ya Allah. Atas nama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, aku sebenarnya ingin gak ada hari lagi sesudah malam ini. Aku sama sekali gak ingin menghancurkan hubungan Fitri dan Farel lagi. Ya Allah, jagalah calon bayi keturunannya Farel. Semoga kehadirannya nanti bisa membuat keluarga ini kembali bahagia. Ya Allah, apapun keputusan Engkau, kabulkanlah permintaan Fitri istriku tercinta ya Allah. Bemo, masa secara narik cuma dapat 67.500? Ya emang segitu, teacher. Ini sih kalau dikurangin biaya oli, bensin, cuma 12.000 nih dapatnya nih. Nih, Man, makan baksonya. Bakso lagi, bosan ah. Udah pala aku kayak bakso, suruh makan bakso mulu. Bakso-bakso doang mah aku punya. Bah, nasib papa tuh sama ya kayak Yuga. Dulu waktu papa masih jualan sate, sisa satenya Yuga yang habisin. Iya, Man. Kalau nggak dimakan, mubazir kan. Sekarang apa-apa mahal. Biaya rumah tangga kan tinggi, Man. Ya kita harus irit-irit lah. Pah, besok Yuga bayar uang SPP. Jangan lupa ya. Besok hari terakhir lagi ya. Man, tenang Man. Papa sama Mama punya uang hasil jual bakso. Nih, pakai aja nih. Nah, berapa Man? 5.000. 100 sih. Masih Pak. Baksonya Man, dimakan ya. Oke, gini mulu kapan kayaknya gue. Ya gampang toh, teacher. Kan tinggal ngayal lagi kayak tadi siang. Mai, dari mana kamu? Kamu dari mana? Aku habis beliin mainan buat Alif. Oh, aku ini beli susu buat Alif. Rumah tangga macam apa sih ini? Kayaknya Maya juga bohong deh. Ngapain beli susu malam-malam kayak gini? Aduh, kalian ini dari mana aja sih? Ini Oma, aku habis beli mainan buat Alif. Maya habis dari supermarket, Oma, beli susu buat Alif.
Kalau sama-sama belanja, ya kenapa pakai mobilnya sendiri-sendiri? Kenapa nggak barengan aja? Fit, kamu yakin bakal ngundang Miska besok? Kamu tenang aja ya. Aku yakin besok baik-baik aja kok. Kamu mendingan sekarang tidur ya. Maafin aku, suamiku. Maafin aku kalau aku besok akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan kamu. Ataupun dugaan semua anggota keluarga. Setuju atau enggak, aku akan tetap mewujudkan rencanaku. Besok di acara syukuran itu. Maafin aku, Rel. Ya Allah, karena kebodohanku akhir-akhir ini aku ngerasa makin asing dengan istriku sendiri. Aku ngerasa jauh sampai aku sering gak ngerti dengan jalan pikiran dia. Ada banyak yang dia sembunyikan, tapi aku gak bisa mengoreknya. Jadi minggu depan kita ke Singapura berdua. Pinter banget sih kamu. Ya iyalah. Terus Mas sendiri udah dapet apa dari Maya? Aku udah dapat mobil. Ya, walaupun second lumayan lah. Kita keluar ya, jalan-jalan yuk. Cari makan. Payah. Masa dapatnya mobil second sih? Lumayan lah, Lus, walaupun mobil second. Kamu pikir gampang minta ke Maya? Nanti kalau dia sudah benar-benar jatuh cinta sama aku, apapun yang aku minta, pasti dikasih sama dia. Lus, kamu nggak hamil kan? Hamil? Ya enggak lah Mas, aku cuma nggak enak badan aja kok. Sebenarnya kamu benar-benar cinta nggak sih sama si Bram itu? Ya enggak lah Mas, kalau bukan karena hartanya dia, aku nggak mungkin mau deket-deket sama dia. Mas sendiri gimana? Maya itu cantik kan? Awas loh ya kalau sampai Mas beneran cinta sama Maya. Ya enggak lah, Lus. Ngapain juga aku jatuh cinta sama ibu-ibu yang udah punya anak satu? Hah? Gila kali. Udah ya, kita jalan ya cari makan ya. Yuk. Apa yang salah dengan caraku mendidik anak? Kenapa anak-anakku mengalami hal seperti ini? Bahkan Farel, anak kebanggaan aku, ternyata juga mengecewakan aku. Atas nama cinta. Rel, berhubung aku sama Mel lagi sibuk nyiapin makanan buat acara, kamu kasih obat ke papi ya? Aku Fit. Iya, Rel. Kenapa lagi sih? Papi kan udah gak marah sama kamu. Ayolah, Rel. Apa yang salah dengan caraku mendidik anak? Kenapa anak-anakku mengalami hal seperti ini? Bahkan Farel, anak kebanggaan aku, ternyata juga mengecewakan aku. Semoga di hari ini aku bisa mendapatkan petunjukmu ya Allah. Apapun yang menjadi keputusanmu, itu pasti yang terbaik. Pi? Well, Papi udah makan kan, Pi? Udah, Rel. Makasih. Papi sekarang minum obat ya, Pi ya? Ya, boleh. Papi tadi mikirin apa, Pi? Enggak. Tapi nggak mikir apa-apa, Rel. Kamu sama Fitri sudah baikan kan? Udah nggak ada masalah, Pi. Rel, dengan
Dengar papi, nak. Di dunia ini mungkin hanya ada satu Fitri di antara 1000 perempuan. Kamu beruntung memiliki dia. Jadi jangan pernah kamu menyakiti dia lagi, Rel. Jangan pernah, nak. Tanpa papi minta pun aku akan ngelakuin itu, Pi. Aku lega lihat hubungan ayah dan anak ini udah membaik. Terima kasih ya Allah. Aku tahu, Rel, kamu memang gak akan pernah lagi mau menyakiti hati aku. Aku udah memaafkan kekhilafan kamu yang lalu. Dan hari ini kita harus mulai dengan kehidupan yang baru, awal yang baru, yang aku harapkan bisa lebih baik. Kalau kamu benar-benar bercerai dengan suami kamu mau kan menikah sama aku? Papi memang menginginkan keturunan langsung dari Farel, tapi dari rahim kamu, Fitri. Bukan dari rahim wanita manapun. Aku harus melenyapkan janin ini selagi masih sangat kecil. Mudah-mudahan pil ini membantuku. Atas nama cinta.